Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Mutardo Al-Hafiz, kisah sejati pencinta Al-Quran sepanjang hayat. Ia lahir di desa Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, dan wafat di Rumah Sakit Telogorjo, Semarang, Rabu 29 Desember 2004 dalam usia 94 tahun. Ada beberapa keterangan berada tentang kapan tempatnya Mbah Mutardo lahir. Pertama, ada yang mengatakan Kiai Mutardo lahir pada tahun 1908. Kedua, ada pula yang menyatakan bahwa Kiai Mutardo lahir pada tahun 1912. Hal ini didasarkan pada dokumentasi pada KTP, paspor, dan surat-surat keterangan lainnya. Mbah Mutardo lahir pada tanggal 9 Juli 1912. Ayahnya Kiai Mutardo adalah putra ketiga dari pasangan Kiai Asir Ali dan Safinah. Sebelum Kiai Mutardo telah lahir, dua kakaknya yaitu Mustaqim dan Murtado. Sejak kecil hingga dewasa, Kiai Mutardo menimba banyak ilmu dari sejumlah kiai pesantren. Kiai Mutardo mendapat pendidikan langsung dari kedua orang tuanya, Kiai Ari dan Safinah. Lahir dalam keluarga pesantren di Mutardo banyak memperoleh pendidikan berbagi dari ayah dan ibunda, seperti membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam. Kedua orang tuanya memang dikenal sangat telaten dan sabar dalam mendidik putra-putranya. Selanjutnya, dari Kalibeber ke Mutardo mulai perjalanan menuntut ilmunya ke beberapa pesantren di tanah air. Kiai Mutardo sebagaimana umumnya santri di zaman itu berkenalan untuk mencari ilmu dari pesantren ke pesantren berikutnya. Ada suatu hal sangat menarik berkaitan dengan pesantren pencarian ilmu Kiai Mutardo saat berusia beliau. Ketika Kiai Mutardo berangkat menuntut ilmu ke pesantren Kaliwungu, pesantren Krapyak, dan pesantren Tarmes, ia selalu menempuh pelajaran dan cara berjalan kaki melakukan riyadho demi mencari ilmu semacam itu. Dilakukan Kiai Mutardo dengan niat ikhlas demi memperoleh keberkahan ilmu. Dia setiap melakukan perjalanan menuju pesantren, Kiai Mutardo memanfaatkan waktu sambil menghafalkan pembacaan Al-Quran saat beristirahat untuk melepas lelah. Kisah ini menunjukkan kemampuan keras dan mobilitas spiritual yang tinggi
yang dimiliki Kiai Mutarto dalam membaca ilmu. Setelah berkenalan dari berbagai pesantren, Kiai Mutarto kembali ke Kalibeber pada tahun 1950. Ia kemudian meneruskan kepemimpinan ayahnya dan mengembangkan Al-Asyariah di desa kelahirannya Kalibeber, Wonosobo. Di bawah kepimpinan Mbah Mutarto inilah berkembang pesat berbagai kemajuan jadi masa ini. Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, Kiai Mutarto adalah pribadi yang bersahaja. Mbah Mutarto sayang kepada keluarga, istri, dan juga para tetangga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Kecintaan Kiai Mutarto terhadap Al-Quran sebagaimana berawal dari kecintaan ayahnya Kiai Arsil Air terhadap Al-Quran dalam urusan relatif muda, yakin 16 tahun Kiai Mutarto telah menjadi hafalan Al-Quran. Hampir seluruh hidup Mbah Mutarto didedikasikan untuk mengamalkan dan mengajarkan nilai-nilai Al-Quran kepada para santrinya dan juga pada masyarakat umum. Dalam keseharian, Mbah Mutarto selalu mengajar para santri yang menghafalkan Al-Quran. Para santri selalu tertib dan teratur, satu persatu memberikan setoran hafalan kepada Kiai Mutarto. Mbah Mutarto selalu berjuang untuk menamakan nilai-nilai Al-Quran kepada santri-santri yang lain. Sepanjang hidup Mbah Mutarto, Al-Quran senantiasa menjadi pemegang ulama dan mengambil beberapa keputusan sekaligus menjadi media bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Mutarto tidak pernah menangis waktu luang kecuali dengan Al-Quran. Seringkali Mutarto membaca wirid atau membaca ulang hafalan Al-Quran di pagi hari, serta menurutnya wirid dan wirid yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Itulah sebenarnya Kiai Mutarto selalu menasehati para santri untuk menghatamkan Al-Quran paling tidak seminggu sekali. Kecintaan Kiai Mutarto kepada Al-Quran juga diwujudkan melalui pengkajian tafsir Al-Quran dengan menulis tafsir Mutarto atau tafsir yang dikerjakan oleh sebuah timah yang diberi nama timah Sambilah, yang terdiri dari 9 orang ustadz di pesantren Al-Asy'ariyah dan para dosen di Institut Ilmu Al-Quran Wonosobo. Gagasan Kiai Mutarto tentang penulisan tafsir ini mengandung maksud untuk
menyebarkan nilai-nilai Al-Quran kepada masyarakat luas. Dan puncak relasi kecintaan Kiai Mutarto terhadap Al-Quran ditunjukkan dengan realisasi idenya tentang penulisan Al-Quran dalam ukuran reaksi yang sering disebut dengan Al-Quran Akbar untuk 30 juz. Al-Quran Akbar itu ditulis oleh Daun Sirih Al-Arsi Ariyah yang juga mahasiswa, yaitu Hadrotin dari Grogol dan Abdul Malik dari Yogyakarta ketika penulisan Al-Quran Akbar yang kertasnya merupakan bantuan dari Menteri Penerangan Haji Harmoko di kala itu. Itu selesai, Al-Quran itu pun diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia di Istana Negara. Mungkin Kiai Mutarto banyak orang Islam telah meninggalkan Al-Quran atau bahkan sama sekali tidak mau membaca Al-Quran, sehingga Mutarto tidak henti-hentinya menasihatkan anggota untuk terus memasyarakatkan Al-Quran. Dakwah serupa juga selalu Mbah Mutarto sampaikan saat beliau berkunjung ke berbagai belahan dunia seperti Turki, Yordania, Mesir, dan lain sebagainya. Dari hal-hal yang sudah disebutkan, menjadi jelas bahwa sosok dan pribadi Kiai Mutarto Al-Hafiz adalah sosok-sosok yang sangat mencintai Al-Quran secara fisik maupun praktis. Seluruh hidupnya diperuntukkan untuk berdakwah menyebarkan nilai-nilai Al-Quran kepada masyarakat. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.